harapannya adalah kita akan hidup bersama dengan wakaf, ya. Jadi begitu kita lahir di rumah sakit yang berbasis wakaf, ya, kemudian kita tumbuh, anak-anak itu bersekolah dengan basis wakaf, kemudian bahkan menikah gitu ya, dari dana wakaf juga, ya, terus bahkan nanti bekerja dan lain sebagainya sampai meninggalnya pun di tanah wakaf. Jadi kalau kata saya, nazir itu ibarat aktornya gitu ya, di wakaf ya, selain tentu saja wakifnya gitu ya. Tetapi bagaimana wakaf itu bisa berdampak, bagaimana wakaf itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi mauquf alaihnya, itu sangat ditentukan oleh peran nazir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Wakaf Sukses. Kali ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar wakaf. Bersama saya sudah ada Ibu Dr. Qurra Ayunia, dosen dari UIK, dosen Pascasarjana UIK Bogor. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, Mas Denny. Panggilnya Bu Qori ya Bu ya? Iya, boleh panggil aja Qori. Oke. Bu, kita akan bincang soal wakaf. Karena kemarin di acara 99 Ekonomi Syariah yang dilaksanakan oleh Indef, itu Pak Menak Nasruddin Umar menyampaikan satu pesan yang beberapa angle dianggap kontroversial ya, karena menyebut zakat dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menurut saya substansi, yaitu dekat dengan bagaimana kemudian Pak Menak ini mendorong banget soal wakaf dengan berbagai macam contoh study case yang beliau sampaikan ketika dalam forum tersebut. Nah, pandangan Bu Qori itu seperti apa, Bu? Iya, memang kalau kita lihat dari sejarahnya, memang wakaf itu punya peranan yang sangat strategis dan sangat penting ya. Jadi bagaimana suatu peradaban itu dapat tercipta, tercreate secara sustainable itu memang didukungnya oleh wakaf sendiri gitu ya. Jadi bahkan kalau kata Pak salah satu ini ya, anggota Badan Wakaf Indonesia, harapannya kata beliau ya, Pak Arief Rohman Yulianto ya, kata beliau dalam satu forum yang GLOW ya, Global Conference on Wakaf, itu kata beliau harapannya adalah kita akan hidup bersama dengan wakaf, ya. Jadi begitu kita lahir di rumah sakit yang berbasis wakaf, ya, kemudian kita tumbuh, anak-anak itu bersekolah dengan basis wakaf, kemudian bahkan menikah gitu ya, dari dana wakaf juga ya, terus bahkan nanti bekerja dan lain sebagainya sampai meninggalnya pun di tanah wakaf. Jadi memang wakaf ini memiliki potensi yang luar biasa, yang justru ketika kita berbicara tentang sustainability atau keberlanjutan dari pembangunan itu, memang wakaflah yang paling cocok gitu ya untuk mendukung keberlanjutan dari suatu pembangunan masyarakat maupun negara begitu. Jadi memang wakaf ini luar biasa kalau menurut saya. Oke, artinya potensi yang disampaikan oleh Prof. Nasruddin Umar ketika dalam statementnya itu, speech-nya itu memang menjadi potensi yang menjadi PR. Betul. PR di kita semua di Indonesia gitu. Yang perlu direalisasikan. Yang perlu direalisasikan. Begitu. Artinya sebenarnya tantangannya mungkin juga ada di nazirnya, ya Bu ya, yang memang dengan potensi yang ada nih, nazirnya tuh harus ngapain gitu kan? Dia harus maksimalkan seperti apa? Nah, dari Bu Qori yang sendiri melihat nazir itu harusnya seperti apa sih ke depannya untuk dengan potensi yang ada ini? Iya, memang kalau kita bicara tentang wakaf, memang peran nazir itu di antara yang paling sentral menurut saya ya. Bagaimana wakaf itu bisa diproduktifkan secara optimal, itu pasti ada peran dari nazir yang paling utama. Jadi kalau kata saya, nazir itu ibarat aktornya gitu ya, di wakaf ya, selain tentu saja wakifnya gitu ya. Tetapi bagaimana wakaf itu bisa berdampak, bagaimana wakaf itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi mauquf alaihnya, itu sangat ditentukan oleh peran nazir sendiri. Nah, oleh karena itu memang isu dari kualitas nazir yang harus ditingkatkan ya secara terus-menerus itu menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan ya. Jadi menurut saya dari sisi tata kelola, manajemen itu memang menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf ini.
gitu. Oke. Tapi kan itu cukup komprehensif ya. Betul. Karena apalagi dengan tantangan Nazir itu harus mengelola dana umat, dana wakafnya itu nggak mudah. Kalau zakat kan mungkin gampang ya, orang nyalurin, dapat salurin, sesimpel. Tapi wakaf itu kan dia punya sebuah skema yang nggak mudah gitu loh. Nah, dari hal tersebut dengan beberapa tadi ya indikator-indikator tadi Buker sampaikan, mana yang sekiranya harus di soft atau dimiliki terlebih dahulu oleh seorang nazir? Iya, kalau apa yang perlu dimiliki terlebih dahulu, tentu saja ini harus komprehensif kita melihatnya ya, pengelolaan zakat itu. Jadi mulai dari aktivitas inti nazir itu memang perlu diperhatikan, mulai dari misalnya manajemen pengumpulannya, kemudian manajemen pengolahan atau pengembangannya tadi ya, kata Mas Dendi, bukan sekedar kita mengumpulkan kemudian menyalurkan, tapi bagaimana si wakaf itu harus dapat dikembangkan, diproduktifkan, sehingga hal yang bisa disalurkan, yang dimanfaatkan untuk mauquf alaih itu bisa optimal. Kemudian juga manajemen penyalurannya ya, terus bagaimana dari sisi misalnya dari sisi tata kelolanya itu terkait dengan auditnya, kemudian juga transparansi atau disclosure-nya, sampai ke bagian bahkan manajemen risikonya. Karena kan pasti bagaimanapun ketika kita deal dengan harta umat ya, titipan umat, itu pasti ada beberapa risiko yang memang perlu preventifkan gitu ya oleh nazir sendiri. Jadi kalau menurut saya apa yang perlu diprioritaskan ya mulai dari aktivitas inti nazirnya, kemudian dari sisi tata kelolanya sampai ke si manajemen risikonya. Jadi kayak semuanya itu saling berkaitan dan memang perlu untuk terus ditingkatkan nih ke kualitas dari 3 hal tersebut. Oke, berarti dari sisi tata kelola. Iya, terus aktivitas inti dari nazirnya. Tata kelola dan manajemen risiko. Oke. Yeah. Nah, masuk ke aktivitas inti. Berarti kan sebenarnya yang harus kan aktivitas inti kan berkaitan dengan bagaimana kemudian nazir itu mengelola dari dana wakafnya. Tapi kan sebelum akhirnya dia mengelola kan dia harus filter dulu siapa orang-orang yang akan mengelolanya. Ya kan nazir itu siapa nih SDM-nya. Nah, dari sisi itu saja mungkin juga harus ada kriteria tertentu. Sepakat nggak sih, Bu? Ya, sepakat. Itu seperti apa? Misalkan gini. Kalau saya melihatnya ya dengan tuntutan nazir harus mengelola dana wakaf, harus diproduktifkan, artinya kan sebenarnya at least si nazir itu punya mindset sebagai seorang pebisnis. Betul. Ya kan? Nah, kalau dia nggak punya itu, maka akan sulit untuk mengelola dana wakaf. Tapi orang yang punya mindset pebisnis, pada akhirnya pengennya ya jadi bisnis, gitu kan? Pengen muterin uang sendiri lah, lebih menguntungkan ketimbang jadi muterin uang umat gitu ya, lebih susah dan. Nah, dari situ pandangan Buker seperti apa, Bu? Iya, jadi kan memang kita juga harus mengakui ya kalau zaman saat ini itu kan perlu ada namanya kolaborasi. Ya. Jadi nazir memang perlu orang-orang yang cakap, yang dia bisa menentukan gitu. Oh, ini kira-kira bisa diproduktifkan secara optimal ya. Misalnya dari aset wakafnya atau misalnya dari si wakaf uangnya sendiri gitu ya. Tapi juga kita kan ada di situ ada kolaborasi ya. Makanya transaction with related parties. Jadi nggak cuman nazir sendiri yang one man show, bisa juga misalnya berkolaborasi dengan pihak lain yang bisa nih mengelola ataupun mengembangkan dari harta wakaf sendiri. Jadi sebenarnya yang terpenting kalau menurut saya ya, kualitas dari nazir itu dia memiliki visi ke depan ya. Wakaf itu sebenarnya akan seperti apa gitu ya, dikembangkan sampai level mana optimalnya. Yang penting dia itu punya visi ke depan ya, terus kemudian harus cakap dan juga itu tadi bisa mengelola mulai dari si wakaf aset wakafnya sendiri maupun juga tadi kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Jadi memang perlu semangat orang-orang yang muda gitu ya, ataupun berjiwa muda gitu ya, sehingga si wakaf itu bisa diproduktifkan secara optimal. Oke. Nah, semua kayaknya udah dibahas di buku ini, Bu ya, Wakaf Principle. Tadi Ibu Kori sempat sampaikan itu nampaknya tercantum dalam konsep ini, betul nggak sih, Bu?
Jadi sebenarnya kalau boleh flashback dulu ya, jadi ini tuh penelitian tahun 2021 diawalinya. Jadi dulu di 2018 apa namanya Islamic Development Bank ya bekerja sama dengan Bank Indonesia itu melaunching yang namanya Wakaf Core Principles atau prinsip-prinsip inti dalam pengelolaan wakaf. Nah, kenapa ini di launching ya secara internasional dan itu tanggal 14 Oktober 2018 itu bersamaan dengan annual meeting dari IMF dan juga World Bank. Nah, di situ IDB bersama dengan BWI dan juga International Working Group beberapa negara itu mereka merasa perlu untuk merumuskan satu referensi pengelolaan wakaf di dunia itu seperti apa. Karena mungkin selama ini belum ada gitu ya. Padahal kan wakaf itu ketika kita bicara tentang potensinya itu luar biasa ya. Maka dirumuskanlah Wakaf Core Principles. Tapi kemudian setelah 3 tahun Wakaf Core Principles ini di launching, kemudian Bank Indonesia tuh merasa bahwa sebenarnya yang dapat dilakukan oleh Nazir dengan adanya Wakaf Core Principles itu seperti apa sih? Nah, oleh karena itu kita bekerja sama lagi ya dengan Badan Wakaf Indonesia dan kemudian saya diminta ya sebagai salah satu research fellow di Badan Wakaf Indonesia, kami diminta untuk sebenarnya implementasi di level Nazir untuk Wakaf Core Principles ini seperti apa gitu ya. Karena kalau dilihat Wakaf Core Principles itu kita bicara ada 5 hal ya. Ada tentang misalnya landasan hukum, terus ada pengawasannya, terus ada yang berkaitan dengan tata kelolanya, terus kemudian ada yang berkaitan dengan misalnya implementasi syariah compliance-nya, kemudian ada yang berkaitan dengan manajemen risikonya. Nah, dari 5 area inti yang kemudian diturunkan ke 29 prinsip itu, kok rasanya tidak semua itu bisa dikendalikan langsung oleh Nazir. Makanya pada saat itu di 2021 Bank Indonesia bilang kita harus nih menentukan mana yang bisa dikendalikan langsung oleh Nazir. Maka tim peneliti waktu itu saya dengan Prof. Irfan Syokibek dan Pak Dr. Henry Tanjung itu kami merumuskan tuh, oh ternyata dari 29 prinsip ini hanya sekitar 17 prinsip yang bisa langsung dikendalikan oleh Nazir. Jadi kita melihat ada yang endogen, ada yang eksogen. Kalau eksogen, udahlah kita nggak perlu terlalu memusingkan karena itu banyak hal di luar kendali Nazir. Maka fokuslah pada apa yang bisa langsung dikendalikan oleh Nazir di 17 ya, di prinsip nomor 13 hingga nomor 29. Nah, dari situ kita melihat dari kesamaan karakteristik prinsip-prinsip itu, kemudian kita mengelompokkan ke dalam 3 dimensi yang tadi saya sebutkan. Ada dari aktivitas intinya Nazir, misalnya mulai dari manajemen pengumpulan, kemudian pengelolaan, terus kemudian juga penyaluran ya dan lain sebagainya. Terus yang kedua dari sisi tata kelolanya dan terakhir dari manajemen risikonya. Nah, disitulah kita merumuskan ya dari tadi ya 17 prinsip itu, terus kemudian kita kembangkan itu ada sekitar 34 variabel ya. 34 variabel. 34 variabel. Banyak ya. Jadi memang ketika kami melakukan setelah merumuskan si indeks implementasi Wakaf Core Principles ini, PR Nazir tuh banyak ya. Jadi memang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi untuk Nazir itu memang tidak boleh sembarangan, harus ada banyak persiapan-persiapan ya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas Nazir itu sendiri. Nah, dari situ dari 34 variabel itu akhirnya dilakukan semacam assessment ya, pakai skala Likert 1 sampai 5 di mana 5 itu nilai optimal, 1 itu yang paling mungkin tidak optimal. Harapannya tuh kan si Nazir itu punya skor 5 semua. Tapi apakah semuanya bisa dapat 5 semua? Enggak dong. Maka itu dilakukan di pengelompokan yang akhirnya itu ada nilainya 0 sampai 1 ya, di mana kalau kategori Nazir yang sangat baik itu kalau dia skor akhirnya ketika sudah kita masukkan ada formulanya, itu angkanya itu 81% atau 0,81 sampai 100%. Artinya si Nazir ini memang secara 3 hal itu dia sudah bagus, sangat baik ya. Makanya di situ
akhirnya Badan Wakaf Indonesia pun menjadikan ya indeks implementasi wakaf core principles ini menjadi salah satu assessment tools ya bagi Badan Wakaf Indonesia untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya nazir itu sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip yang menjadi referensi pengelolaan wakaf di dunia gitu. Dan alhamdulillahnya Indonesia ini selalu menjadi ini ya pionir ya untuk social finance ya, zakat wakaf ya. Jadi ini sebenarnya indeks implementasi wakaf core principles ini produk WNI gitu ya yang ketika ini kan saya penelitian ini diteruskan hingga tahun 2025 ya. Bahkan di 2025 itu kita fokusnya itu dengan yang luar negeri kita sosialisasikan gitu ya. Dan itu kami mendapatkan banyak apresiasi gitu ya dari wakaf praktisioner di luar negeri ya, akademisi yang memang concern terhadap wakaf ya. Jadi mereka sangat mengapresiasi gitu ya. Oh, inilah yang memang diperlukan gitu ya. Jadi makanya indeks implementasi wakaf core principles meskipun ya kami mengakui itu tidak 100% mempotret seluruhnya, tapi minimal ada lah yang bisa menjadi tolak ukur baik tidaknya pengelolaan wakaf di sebuah lembaga pengelola wakaf atau nazir ini. Itu sih sebenarnya. Dengan 34 variabel tadi, ini membuat nazir jadi ini nggak Bu? Dalam artian jadi pusing. Iya. Jadi kan sebenarnya yang namanya standar itu kalau menurut satu lembaga financial service ya, mereka mengatakan standar hanyalah akan menjadi standar kalau tidak si lembaganya itu tidak mengetahui bagaimana mengimplementasikan ya. Jadi makanya meskipun ini tanda kutip membuat nazir mungkin hanya awalannya sih kalau menurut saya ya, membuat nazir akan lebih banyak PR ya, terutama kesiapan dari dokumen-dokumen, SOP-SOP, tapi itu semua adalah hal yang sangat diperlukan ya. Bagaimana misalnya dalam hal contohnya manajemen risiko terkait dengan risiko ini, misalnya risiko pasar ya, investasinya ya. Kemudian juga dari sisi risiko reputasinya. Terus kan wakaf itu nggak cuma di dalam negeri ya, ada juga yang transfer ke luar negeri atau kita mendapatkan wakaf tuh dari luar negeri. Itu kan sangat sangat sekarang tuh banyak terjadi gitu ya. Jadi wakaf itu dari luar negeri. Itu ada namanya transfer and country risk. Itu memang perlu, maksudnya nazir itu perlu aware dengan risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi ketika melakukan pengelolaan wakaf. Jadi mungkin ribet di awal ketika mempersiapkan tanda kutip alat perang senjatanya, tapi ketika itu sudah sudah terpenuhi, ya itu malah akan membantu nazir gitu ya untuk tadi optimal dalam melakukan pengelolaan wakaf itu sendiri. Gitu boleh nggak kita bedah mungkin beberapa aja lah indikator khususnya di manajemen resiko. Resiko paling sulit untuk nazir itu kan resiko untuk mengembalikan investasi, ya kan? Betul. Makanya orang para nazir kebanyakan diarahkan ke yang instrumen keuangan yang lebih aman, sukuk lah, deposito syariah lah. Betul. Makanya bahasa yang sini gaungkan CWLS, CWLD gitu-gitu aja kan. Betul. Jarang yang berani ke bisnis real. Iya. Padahal itu yang lebih menguntungkan kalau kita bicara soal return ya. Betul. Tapi kan lagi-lagi ya itu risk manajemennya. Ini kan nggak mudah gitu loh. Betul. Nah, dari prinsip tadi itu apa yang menjadi ukuran yang manajemen risiko itu harusnya seperti ini loh. Ya. Dari itu. Iya. Pertama tentu saja dari pengetahuan nazir terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi ya. Jadi makanya kan kita sebagai nazir itu memang perlu terus mengupgrade ya tentang pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu ya ketika melakukan pengelolaan wakaf itu ya sudah dipersiapkan gitu ya. Nah, di antara
risiko yang mungkin ya paling sering dihadapi yaitu tadi ya risiko bisnis ya, mulai dari misalnya risk of loss and reputation of wakaf aset ya. Bagaimana ini kalau aset wakafnya Hilang, rugi, lenyap ya. lenyap gitu ya. Itu bagaimana? Nah, itu memang harus ada suatu prosedur yang dapat membantu nazir untuk mengelola risiko tersebut ya. Mulai dari misalnya itu tadi ya kolaborasi, terus mengintegrasikan misalnya dengan misalnya dana infak dan sedekah ya sebagai Topangan top up kayak bukan jaminan ya, semacam kayak ini kalau misalkan dana ada rugi, daruratnya dana daruratnya seperti itu. Jadi memang kalau di indeks ini yang terpenting itu adalah pengetahuan dari nazir dalam mengolah risiko-risiko tersebut. Ya, jadi memang indeks ini tuh lebih banyak kepada persiapannya ya, sehingga ketika memang risiko itu mudah-mudahan tidak terjadi ya, terrealisasi. Nah, apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh nazir? Nah, itulah yang sebenarnya yang paling penting ya. Makanya kenapa kalau sekarang kan di BNSP itu kan ada ini ya, manajemen risiko. Nah, itu sebenarnya ketika kita mendapatkan pelatihan-pelatihan, kita jadi aware gitu ya, jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana kita memitigasi ya, jangan sampai risiko itu bisa sampai terjadi gitu ya. Karena kan risiko itu ada yang mungkin dia jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi itu dampaknya luar biasa. Atau ada risiko yang jenisnya dia itu ya cukup sering, tapi dampaknya itu mungkin tidak sebesar itu gitu. Jadi makanya memang perlu pengetahuan dari nazir ya untuk dapat mengidentifikasi ya, kemudian sampai nanti strategi untuk memitigasi risikonya seperti apa. Karena nanti ngaruh juga ke risiko reputasi kan. Betul. Ini ketika terjadi kegagalan kan, nggak ada backupan dan darurat habis. Akhirnya kan reputasi ini jadi hilang gitu ya. Jadi mungkin diomongin lah segala macam sebagainya. Akhirnya isu mungkin wakaf produktifnya jadi kayak wakaf jadi bisnis dan sebagainya kan. Itu akhirnya jadi reputasi juga ke nazir. Terutama juga pas ketika nazir itu diserahkan katakanlah aset-aset wakaf yang tidak bergerak, tanah dan sebagainya kan, yang nggak strategis gitu, yang nggak bisa diapa-apain gitu kan, itu reputasi juga. Pada akhirnya ketika dia nggak bisa menjalankan, padahal sebenarnya isunya ada tanahnya nggak cocok, nggak worth it gitu. Dan dari situ antisipasinya, kalau antisipasi untuk supaya nazir itu kayak ini tuh diantisipasi kalau menerima aset itu harusnya yang seperti ini, kayak gitu juga dijelaskan. Iya, jadi memang mengidentifikasi ya dari wakaf itu sendiri juga menjadi satu kecakapan nazir yang memang perlu terus ditingkatkan ya. Terus juga kan memang ada salah satu yang kami bahas di sini ya terkait dengan tadi ya pengelolaan wakaf itu ada namanya kan metode istibdal ya. Istibdal, oke. Jadi mekanisme di mana ketika si aset wakaf itu mungkin kita pindahkan dibadal ya. Tapi tanpa mengurangi nilai dari si wakaf itu sendiri. Nah, sayangnya praktek istibdal ini kebanyakan justru yang tadinya strategis ya malah dipindahkan ke yang kurang strategis. Nah, harusnya kalau menurut saya istibdal itu baiknya ya dipindahkan itu justru dari lahan-lahan misalnya, terutama kayak tanah ya. Istibdal itu banyak terjadinya itu untuk aset wakaf berupa tanah itu harusnya dari yang tadi ya tidak produktif atau misalnya lahannya kurang strategis dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih strategis. Karena kan beberapa kasus yang terjadi itu ketika misalnya lahan wakaf itu dipindahkan karena misalnya ingin dijadikan oleh developer ya, pengen dibeli dan lain sebagainya, tapi kemudian dipindahkan ke yang malah kurang strategis. Nah, itu yang seharusnya sih menurut saya itu agak lebih dihindari. Ya justru istibdal ini baiknya ya justru pemindahan aset wakafnya itu ke tempat yang lebih strategis ya. Tapi di sini pun kita kita bahas ya di wakaf development ya atau pengelolaan wakafnya ya, di mana perlu ada ya SOP atau mungkin kebijakan ya dari pengelola wakaf ini tentang mekanisme itu tadi ya istibdal yang memastikan ya sustainability atau keberlanjutan dari aset wakaf ini selama mungkin gitu ya, sampai
kan harapannya pewakif itu ketika meninggal itu menjadi amal jariyah ya, pahalanya akan terus mengalir ke si wakifnya. Nah, makanya bagaimana ya nazir itu harus tahu nih biar si asetnya itu mengalirkan pahala selama mungkin gitu ya. Jadi kalau bisa sih sampai akhir kiamat gitu ya, si wakafnya itu masih ada. Harapannya kan seperti itu gitu. Ilmu apa yang harus diketahui lebih dulu? Dalam artinya gini, ketika kita mau start sebagai seorang nazir gitu kan, ada banyak ilmu soal wakaf, ada ilmu syariatnya, ada ilmu tadi, ada ilmu bisnisnya, ada ilmu mungkin networkingnya ya, yang kita harus kolaborasi tadi dan sebagainya. Ilmu apa yang paling fundamental yang sekiranya harus dimiliki nazir? Iya, minimal kan kalau kita bahas tentang ilmu itu kan ada ilmu yang basic ya, intermediate, kemudian ada yang advance ya. Terutama yang hal basic tuh mau nggak mau itu wajib ya. Jangan juga nazir nggak tahu nih tentang syariahnya gitu ya. Bahwa ternyata ada loh wakaf yang misalnya ya dia berjangka waktu. Itu kan ada ya menurut salah satu mazhab ya. Kalau kita kan banyaknya mazhab Syafi'i yang hanya mengakui atau meng-acknowledge wakaf yang sifatnya selamanya permanen. Tapi kan ternyata di mazhab lain ada juga nih yang berjangka waktu dan bahkan di undang-undangnya ini kan udah di-acknowledge juga nih wakaf yang sifatnya masih temporer. Nah, itu tentu basic pengetahuan ya, baik itu syariah, terus kemudian tentang manajemen ya. Tentu perlu ya. Nah, yang jadi PR selanjutnya adalah bagaimana mengupgrade dari yang si basic knowledge itu ke ilmu-ilmu yang sifatnya intermediate maupun yang advance ya. Mungkin tergantung dari posisi nazirnya itu di lembaga pengelola wakafnya itu sebagai apa. Nah, itulah yang memang perlu fokuskan ya, ataupun dikembangkan ya. Misalnya tadi apalagi kalau levelnya itu sudah di direksi ya, tentu pengetahuan nazir tentang manajemen risiko itu menjadi sangat penting ya. Bahkan untuk dewan pengawas syariahnya pun kalau bisa juga terekspos tuh tentang ilmu-ilmu manajemen risiko. Karena kan pengawas syariah itu kan harus memastikan ya apakah aktivitas yang terjadi di lembaga pengelola wakaf itu sudah syariah compliance atau tidak ya. Makanya kenapa lembaga wakaf pun sebaiknya punya tuh fungsi ya, minimal fungsinya aja, fungsi pengawas syariahnya harus ada gitu ya. Kalaupun misalnya belum ada satu unit khusus, tapi minimal ada unit yang juga berperan sebagai fungsi pengawasan syariah ya. Jadi ilmu apa yang fundamental ya, tentu pertama yang basic dari wakaf itu harus mengetahui, karena menurut saya nazir itu juga sebagai agen dari promosi gitu ya tentang wakaf itu sendiri ya. Kalau istilah sekarang tuh KOL ya, KOL KOL itu ya key opinion leader ya, itu harus tuh jadi agen-agen yang dapat mempromosikan wakaf ya. Kita menarik potensial dari wakif ya. Bahwa ternyata wakaf itu sekarang, apalagi kan sekarang berkembang juga ya, wakaf itu kan yang sifatnya itu mungkin kecil ya. Jadi jadi orang-orang tuh kan berpikir bahwa kita harus punya tanah dulu, kita harus punya gedung dulu baru bisa wakaf. Padahal mungkin saat ini ya, dengan adanya perkembangan zaman ya, terus kemudian juga ada berbagai macam perkembangan dari fatwa itu sendiri gitu ya, bahwa sekarang bahkan wakaf uang yang mulai dari mungkin hanya sekedar 20.000 aja udah bisa gitu ya. Jadi itu juga perlu tuh selalu diedukasi masyarakat ya. Lalu juga menurut saya yang penting juga adalah bagaimana adaptasi terhadap perkembangan zaman ya. Kalau di zakat itu kan sudah mulai blockchain ya, menggunakan sistem itu. Nah, di wakaf ini mungkin sepertinya belum terlalu ya. Ini penelitian saya dengan Pak Dr. Hendri Tanjung dengan Ibu Dr. Abrista Devi juga kita lihat nih dari benefit cost-nya dari blockchain dan bagaimana sih strateginya gitu untuk diwakaf seperti apa gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang diperlukan nazir, tapi menurut saya itu tadi ya, basic knowledge tentang wakafnya itu harus master ya. Jadi misalnya contoh, kalau ada yang nanya sebenarnya apa sih wakaf itu harus ada apa aja nih biar sah wakafnya nih, itu harus
dengan sendirinya tuh bisa menjelaskan itu kepada masyarakat ya. Jadi pengetahuan itu memang harus terus diupgrade gitu oleh para Nah, nazir. kalau kita bicara soal wakaf ini kan berbeda ya. Jadi kan kalau lembaga zakat itu kan dia punya wilayah ya. Dia Betul. ada las kota, las provinsi, ya kan. Betul. Kalau wakaf itu kan nggak ada itu, cakupannya nggak ada itu. Coba pertanyaan saya adalah, apakah itu berpengaruh pada kompetensi? Tapi gini, udah kalau di Depok kita fokus ke Depok aja, gitu. Biar mungkin secara statistik atau secara riset itu lebih bisa punya power ketika kita hanya fokus menangani di kota kita tinggal. Atau memang sebenarnya bisa fleksibel kok, tetap bisa berkompeten kok di wilayah apapun meskipun dia tinggal misalnya di Depok, kemudian mengelola di Bogor dan sebagainya. Itu ada nggak Bu? Kayak gitu. Kalau untuk secara spesifik ya, per wilayah itu mungkin ada plus minusnya ya. Pasti ada hal positif negatifnya. Ketika misalnya wakaf sukses ini domisilinya di Depok, apakah memang fokus di Depok gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi poin plus ya, karena sisi dari pengawasan, kemudian dari coverage geografinya akan lebih mudah untuk diakses ya. Itu memang iya, tapi kan satu sisi juga kalau misalnya ada dari wakif yang luar wilayah yang ternyata percayanya dengan wakaf sukses ya, itu kan sebenarnya tidak, itu jadi potensi juga kan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih yang terpenting adalah bagaimana itu tadi ya, komitmen nazir itu dalam ketika diberikan amanah oleh wakif ya untuk mengelola aset wakaf itu sendiri. Iya, tentu saja dari nazir itu harus evaluasi juga gitu ketika misalnya ada amanah di luar wilayahnya, apakah mampu atau tidak, itu kan memang perlu disepakati bersama. Gitu sih. Oke, berarti sebenarnya mau dia dimanapun, mau dapat dari daerah manapun, sebenarnya selama dia punya kompetensi ya no issue ya. Betul. Jadi, no issue sebenarnya. Ya kan khawatirnya kan kalau kita menambah ke daerah lain kan ya kayak kewenangan lembaga zakat kan ya dari itu aja gitu kan, nggak bisa ke wilayah lain supaya bisa lebih fokus dan distribusi atas hartanya bisa lebih fokus ke situ. Kalau wakaf kan nggak ada di situ. Cuman nggak berpengaruh juga, dalam artian ya selama kompeten ya kenapa enggak gitu ya. Selama juga tanah wakaf atau mungkin aset wakafnya layak ya kenapa enggak diambil. Cuma kan ada beberapa ini juga sih statement saya pernah dengar waktu itu sama BWI kalau saya menyampaikan atau pas di sertifikasi nazir ya. Jadi sebenarnya tuh kita juga boleh untuk menolak aset wakaf kalau emang secara kompetensi kita nggak bisa. Betul. Itu nggak bisa. Artinya kan sebenarnya nggak ini juga ya, nggak menjadi sesuatu yang memalukan juga kan, nggak menjelekan juga kan ketika kita menolak aset wakaf. Betul. Artinya ya sah-sah saja dong. Gitu. Betul. Karena kan memang gini ya, ketika ada wakif yang mengamanahkan aset wakaf itu kan pasti ada ekspektasi, harapan ya, bagaimana si harta wakafnya itu bisa berkembang ya. Jadi kalau memang nazir merasa oh ini sepertinya susah, nah ini mungkin perlu ada harus menerima juga kalau memang tidak bisa mengelola itu secara optimal gitu kan. Karena yang namanya wakaf itu kan itu tadi ya, yang terpenting itu adalah bagaimana memproduktifkannya. Karena bedanya dengan zakat kan kita mengumpulkan kemudian menyalurkan. Sedangkan kalau wakaf kan kita mengumpulkan, kita mengembangkan dulu, baru hasilnya kita salurkan. Nah, itu yang menurut saya peran nazir ini sebenarnya perlu sekali gitu ya, orang-orang yang memang benar-benar punya visi kecakapan yang luar biasa gitu ya, bagaimana itu tadi ya memberdayakan atau memproduktifkan aset wakaf ini gitu. Jadi nggak masalah sih menurut saya. Iya, jadi kalaupun mungkin orang-orang yang pernah berwakaf di wakaf sukses kemudian ditolak gitu ya, bukan karena kita nggak mau menerima kebaikan orang, enggak, tapi lebih kepada ya karena memang secara kondisi nggak mungkin kan, tapi kita punya kewajiban untuk memproduktifkan aset wakafnya. Gitu kan ya. Nah, Bu, kita hampir di ujung obrolan nih, Bu. Ada pesan nggak yang mau sampaikan untuk mungkin orang-orang yang sekarang mengelola wakaf gitu ya? Apa sih yang harus menjadi power buat dia supaya potensi wakaf yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Menak itu bisa terrealisasikan dengan baik, Bu? Iya, memang kalau untuk nazir ini, kalau menurut saya yang terpenting jangan pernah sampai berhenti belajar ya.
Terus kemudian juga kolaborasi ya, berjamaah semangat untuk mengembangkan wakaf ini perlu tidak hanya nazir aja tapi juga berkolaborasi ya dengan berbagai pihak sehingga aset wakaf itu maupun potensi-potensi wakaf itu dapat teroptimalisasikan dengan baik. Dan juga untuk lembaga pengelola wakaf ya kalau bisa sih terus ditingkatkan ya jumlah nazir yang tersertifikasi ya, karena itu juga kan menjadi tolak ukur kepercayaan juga ya bagi masyarakat. Kalau nazirnya semakin banyak yang tersertified, harapannya juga akan kecakapan, kemudian kualitas minimal dari seorang nazir itu insya Allah bisa terpenuhi begitu ya. Jadi mudah-mudahan nazir ini di Indonesia ini kuat ya, dan punya kualitas yang memang mumpuni ya dalam mengelola wakaf ini. Dan yakinlah gitu ya, apa yang kita kerjakan ya di wakaf ini juga bagian wakaf kita, amal jariah kita yang mudah-mudahan ketika si wakafnya itu sukses ya, tidak hanya untuk pewakif saja pahalanya ya, justru kita mungkin akan mendapatkan bagian pahala proporsi yang mungkin sama besarnya dengan orang yang memberikannya. Jadi tetap semangat para nazir ya, meskipun ada berbagai macam tantangan yang luar biasa, tapi yakinlah gitu ya, ada banyak kebaikan yang akan kembali ke nazirnya sendiri insya Allah kalau misalnya wakaf itu dapat teroptimalkan dengan baik. Ya, gitu. kalau bisa sekualitas 9 naga nazir itu. Jadi konglomerasi itu udah isinya wakaf semua. Iya, betul. Kan betapa dahsyatnya kan sebuah negara kalau memang wakafnya itu jalan banget gitu. Iya. Makasih banyak Bu Khadi atas waktunya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.